Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Adam Aliksan dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 04793597. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas satu dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak STSI 4303 yang dibimbing oleh dosen Bapak Ilman Syafrinal. Untuk tugasnya pada activity belajar 4, yaitu ada 3 soal. Untuk soal pertama, soal 1, buatlah pola segitiga dari NIM, ambil digit terakhir dari NIM Anda sebagai tinggi segitiga. Contoh NIM-nya 2304 11013. Digit terakhir adalah 3 di sini. Tinggi segitiganya berarti 3. Buatlah program TypeScript untuk mencetak tinggi segitiga angka dengan pola berikut. 1, 1, 2, 1, 2, 3. Jika tinggi segitiga 5, maka baris terakhir menampilkan angka 1 sampai dengan angka 5. Oke, langsung saja saya praktikan. Saya akan membuat file baru, buat folder baru, di sini saja, folder tugas 3. Tugas 1, folder tugas 1, pemrograman berbasis perangkat bergerak, atau saya singkat aja tugas 1 STSI 4303. Nah, seperti ini. Oke, saya cek lagi. Benar, STSI 4303. Pada folder sini saya akan menambahkan soal 1. Soal 1.typescript. Oke. Sudah terbuat foldernya. Filenya juga sudah terbuat dengan ekstensi .typescript. Kemudian saya diharuskan untuk membuat seperti tadi ya. Oke, yang pertama saya akan membuat sebuah variabel const ya, yang mana ini diisi dengan nomor induk akhir saya. Karena nomor induk akhir saya 0479359927, maka const ini saya akan isi dengan 7, tipe datanya number. Oke, const name akhir, kita kasih variabel namanya name terakhir. Kemudian tipe datanya number. Diisi dengan 7 sesuai name saya. Oke, sepertinya sudah. Kemudian saya akan membuat sebuah fungsi untuk mencetak segitiga angkanya dengan parameternya tinggi, menentukan jumlah baris segitiganya. Oke, saya akan membuat sebuah function, kemudian namanya cetak segitiga angka. Kita kasih parameternya tinggi, terus tipe datanya number, ya, number. Oke, kurung tutup untuk parameter. Nah, function ini bertipe jenisnya void ya, artinya dia tidak
akan mengembalikan apapun. Setiap sesuatu yang masuk ke sini ya tidak ada kembalinya, tidak ada returnnya. Void. Oke, sudah. Betul, void. Oke. Isi dari functionnya. Kemudian untuk isi dari functionnya, yang pertama-tama kita harus memvalidasi ya, bahwa jika si tinggi ini itu kemasukan apa namanya value, value-nya ini adalah 0, maka dia otomatis baris satu jadi 10 gitu. Jadi daripada nanti takut terjadi error ya, kalau diisi 0 nanti berapa baris, nggak ada baris gitu. Maka kita tetapkan kalau isinya 0 ternyata itu dia kasih 10 baris. Oke, kita kasih cons lagi untuk variabel cons. Kita kasih nama tinggi final. Kemudian tinggi final ini diisi ya jadi si tinggi ya. Masuk dari tinggi. Kemudian kita kasih perbandingan operator ya. Tinggi, jika tinggi adalah 0. Tinggi, jika tinggi merupakan 0. Maka, kita dulu, tinggi merupakan 0. Maka, dia dianggap 10. Atau istilahnya, jika tinggi 0, maka dia diisinya 10 ya. Oke, validasi lagi. Tinggi. Oke, sudah inisiasi. Kemudian langsung masuk ke loop yang pertama, loop luar ya. Ini untuk menentukan jumlah baris. Oke. Kita pakai for aja, for. Kita kasih parameter. Seperti biasa, kita inisiasi dengan let i, variabel i. Ini kehapus ya, nah gini. Tadi ada insert ternyata. Let i, jika penampilan inisiasi i adalah 1. Oke. Kemudian kita kasih logikanya ya. Jika i kurang dari sama dengan tinggi final, kita langsung ambil tinggi final. Maka tambahin terus i-nya. Kita tambahin terus i-nya. I-nya i++. Tambahnya 1 kali 1 kali ya. Oke, inisiasi pertama. Ini masih for yang pertama ya. Kita bikin ininya, eksekusinya. Kita kasih let lagi, let baris. Kita kasih variabel baris, isinya kosong dulu. Kita kasih isinya kosong. Nah, habis kasih variabel kosong kayak gini, kita buat loop lagi. Ini khusus untuk loop dalamnya ya. Isi angka setiap barisnya. Jadi intinya isi angka setiap barisnya tuh diurus sama loop ini. Kita pakai for lagi. For. Inisiasikan dengan let j. Kasih variabel let j. Diisi sementara adalah 1. Jika j adalah 1. Kemudian
J. Jika J kurang dari sama dengan I. Jika J kurang dari sama dengan I. Jika J kurang dari sama dengan I. Berarti I-nya I yang dalam atas tadi ya. Jika J kurang dari sama dengan I. Maka tambahin terus J-nya. Betul, kurang dari, oh kok malah if. Salah ini. Jika J kurang dari sama dengan I, maka tambahkan J-nya satu kali. Kasih kurung lagi. Nah, di sini kita kasih baris ya. Kita tambahin baris yang atas, baris ditambah sama dengan J. Kita baris itu ditambahin J gitu. Kemudian salah Kak J. Kemudian ditambah spasi. Ini spasi bukan kosong. Oke, tutup. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oh, ini ada yang salah nih. Ini bukan LED 1 tapi LED I. Nah, udah nggak ada error karena tadi penulisannya salah, itu bukan I tapi 1. Keliru saya. Oke. Kemudian kita console.log dulu si barisnya. Kita keluarin barisnya. Console.log kita keluarin di lognya. .log baris .term. Nah, kita ambil function trim. Mana tadi? Oke. Fungsinya apa? Kenapa kok pakai trim? Karena trim ini dipakai untuk menghapus spasi di setiap akhirnya ya. Biar rapih, biar bersih gitu. Oke, kemudian kita masuk ke console log yang buat penjelasnya. Kita kasih console log.log. Nah, di sini kita kasih ini tanda petik ya. Ini bukan tanda string biasa tapi tanda petik. Soalnya apa? Soalnya kita mau ngambil kita campur string dan narik variabel gitu, variabel nilai akhir. Variabel nim akhir gitu. Oke. Tulisannya enaknya seperti segitiga dengan tinggi. Kita panggil si nilai akhir dolar. Mana dolar? Kan ini nih. Dolar nilai nim terakhir, bukan nilai akhir, nim terakhir. Oke. Kemudian kita panggil si function yang cetak ini. Cetak segitiga. Kita isi dengan name terakhir. Kita masukin name terakhirnya. Biar name terakhirnya masuk ke functionnya. Kemudian diolah gitu. Oke. Seperti ini. Sudah jadi kodenya. Sekarang tes eksekusinya. Kita panggil konsolnya. Nah, ini tadi sisa belajar. Kita clear dulu.
karena ini masih masuk ke folder belajar, saya akan masuk ke folder tugas 1 STSI 4303. Oke, CD masuk ke tugas 1 STSI 4303. Kok nggak masuk ya? CD CD tuh masih belajar TypeScript. Oh, oke, saya belum mundur lagi. CD. Nah, kita masuk ke dokumen. CD masuk ke belajar TypeScript, masuk ke belajar script, masuk ke tugas 1. CD tugas 1 STSI 4303 masuk. Oke. Nah, di sini kita akan eksekusi. Kita pakai node soal 1.ts. Nah, jawabannya sudah sesuai ya seperti yang diminta oleh soal, bahwa barisnya itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesuai akhir name saya. Kemudian di masing-masing baris makin tinggi angkanya, maka akan terhitung nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sesuai apa yang diinginkan dari soal. Oke, untuk selanjutnya lanjut ke soal 2. Oke, melanjut ke soal yang kedua. Di sini diminta untuk buatlah deret aritmatika dengan NIM. Ambil 2 digit NIM terakhir, jadikan angka awal deret, kemudian ambil digit ketiga dari belakang, jadikan beda step. Buatlah program TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Contoh NIM-nya 230411013. 2 digit terakhirnya kan 13, kemudian berarti start dari 13. Digit ketiga dari belakang ditambah 1. Nah, karena di sini kosong, tambah 1 jadi 1. Sehingga bedanya step cuma 1 aja. Output 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oke, langsung saya praktikan di VS Code. Oke. Untuk mengimplementasikan ini, pertama diketahui NIM saya itu 047935927. Maka harus membuat sebuah cons awal, cons dengan nama variabel angka awal. Oke, langsung saja. Angka awal is awal. Tipe datanya number. Isinya 27. Oke. Kemudian kita buat cons yang kedua. Bedanya ini untuk beda ya. Tipe datanya number. Kemudian karena kebetulan angka saya itu adalah angka 9, si apa namanya, 3 digit dari belakang itu angka 9, maka kita isi 9 tapi ditambah 1. Oke, buat cons yang terakhir jumlah deretnya, jadi maksimum deretnya itu ada 10. Jumlah deret itu tipe datanya number lagi, number 10. Oke, sudah ada
inisiasi ininya, apa namanya, variabel-variabelnya. Kemudian membuat sebuah fungsi untuk mencetak deret aritmatika yang sesuai di request oleh soal. Kita membuat function, kasih nama cetak cetak deret aritmatika, salah, aritmatika, cetak deret aritmatika. Nah, kemudian kita kasih 3 parameter. Parameter pertama kita kasih nama start. Tipe datanya number. Kemudian kita kasih lagi step. Tipe datanya number lagi. Oke. Kemudian kita kasih parameter yang terakhir count. Tipe datanya number lagi. Oke. Kemudian seperti biasa, function ini tidak memberikan return, maka tipe functionnya adalah void. Jenisnya adalah jenis void. Tidak mengembalikan apapun, setiap yang masuk tidak ada kembaliannya. Oke, kita kasih bloknya. Nah, pada blok ini bikin array, sebuah array untuk menyimpan hasilnya. Let deret, kita kasih nama deret. Kemudian tipe datanya number array, tapi number array. Kemudian sebagai apa? Sebagai array. Oke, sebagai array udah. Kemudian mulainya dari angka awal ya. Kita kasih inisiasi lagi, let membuat variabel angka sekarang. Oh, bukan angka awal. Maksudnya mulai dari angka awal tapi tipe datanya itu angka sekarang. Apa nama tipe datanya tuh angka sekarang ya. Nama variabelnya tuh angka sekarang. Angka sekarang ini kita isi menjadi start. Angka sekarang itu start, gitu, isi start, diambil dari start. Kemudian membuat loopnya. Loop banyak jumlah deretnya, jadi kita kasih loop jumlah deret, pakai for lagi. For kondisinya inisiasi let i. Let i inisiasi dari 0 ya. Dari 0. I sama dengan 0. Kemudian jika i kurang dari count. Jika i kurang dari count, maka i-nya tambahin satu kali. Plus. Oke. Kemudian kasih blok lagi. Nah, ini kita kasih deret ya. Si deret ini kita push ke angka sekarang. Ya, deret push angka sekarang. Deret dot push, masukin ke mana? Ke angka sekarang. Oke. Kemudian angka sekarang ditambah sama dengan step. Angka sekarang itu tambah sama dengan step. Mana? Step. Oke. Sudah, ini loopnya. Kemudian ini masih di function ini. Kemudian kita keluar dari loop for-nya.
output hasilin. Kita keluarin output hasilnya dengan console.log output kemudian kita keluarin lagi console.log. Isinya apa? Isinya deret join, deret yang di .join. Kemudian kita kasih isi lagi, parameternya itu string dengan koma spasi, kemudian eksekusi ya, ini udah keluar dari function cetak deret aritmatika. Kita eksekusi cetak deret, kita panggil cetak deret aritmatika. Angka awal, masukin angka awal, masuknya ke start. Kemudian untuk parameter yang kedua step kita kasih masukin beda. Kemudian parameter yang count kita masukin jumlah deret. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk inisiasinya. Lalu coba dieksekusi ya. Apakah sesuai? Kita clear dulu. Masih masuk di tugas 1 STSC 4303. Langsung saja soal 2 node soal 2.ts. Oke. Sama seperti yang diinginkan, bahwa setiap deretnya itu adalah awalnya dari 27. Kemudian kan setiap satu kali naik itu ditambah 9 tambah 1 10 ya. Karena di perintahnya bahwa setiap bedanya itu NIM-nya yang apa tadi? NIM yang 3 digit dari belakang ditambah 1. 9, 10, oke. Kemudian jumlah deretnya maks 10. Nah, ini sangat sesuai. Bahwa 23 tambah 10, 37, tambah 10, 47, tambah 10, 57, dan seterusnya sampai mentok di 10 deret. Yaitu terakhir 107 tambah 10 sama dengan 17. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Oke, melanjutkan ke pembahasan yang sebelumnya, sedikit terpotong, bahwa saya sudah menemukan titik masalah dari pemrograman saya, di mana ternyata saya di sini salah menuliskan ya. Tadi saya tulisnya 1 gitu. Seharusnya di sini kan emang 2 nih. Tapi kalau misalnya 1, maka logika saya akan menganggap bahwa semua yang saya masukkan apapun itu bukan prima gitu. Jadi saya sudah membenarkannya. Kemudian juga di sini di bawahnya ternyata saya juga salah gitu. Saya tadi mengetiknya adalah 1 bukan I gitu. Seharusnya kan yang dimasukkan adalah I, karena untuk membandingkan jika N itu dibagi I terus habisnya itu 0, maka return false. Kemudian tadi juga sempat ada error di sini ya. Kalau seharusnya tuh ini tuh masih di bloknya si function cetak bilangan prima. Ternyata saya tadi di bawahnya sini. Oke, kurang lebih saya jelaskan lagi logikanya. Di sini saya menulis sebuah cons yang diberi nama 2 digit terakhir, tipe data number, terus isi value-nya 27 seperti
nomor NIM saya, kemudian saya buat lagi cons lagi variabel dengan nama batas akhir tipe data number. Kemudian ini diisi dengan 2 digit terakhir ditambah 10 sesuai permintaan soal. Jadi setiap 2 digit terakhir NIM ditambah 10. Oke. Terus saya membuat function isPrima untuk pengecekan terlebih dahulu apakah ini bilangan prima atau enggak gitu. Dengan nama isPrima, terus dikasih parameter n, tipe data number, terus function ini berjenis boolean. Nah, kemudian saya memasukkan if ini untuk mengecekkan jika if kurang dari sama dengan 1 maka return false. Kemudian saya menambahkan for lagi, for dengan inisiasi let i diisi 2. Mengganti yang tadi i diisi 1, sekarang i diisi 2. Nah, terus kondisinya gimana? Jika i kurang dari sama dengan mat.sqrt n. Ini akar kuadratnya n gitu. Terus jika i itu ternyata kurang dari sama dengan mat kuadratnya n, maka i plus plus gitu. Kemudian masuk lagi di dalam sini ada bloknya if jika n habis jika n dibagi i terus hasilnya 0 maka return false. Nah, kalau misalnya ini kemudian ada return true lagi, kalau misalnya ternyata tidak false ya, tidak false dari kondisi yang atas maka return true gitu. Nah, kemudian function, saya buat function cek bilangan prima dengan parameter limit tipe data number. Terus function ini berjenis void, artinya tidak mengembalikan return apapun. Kemudian saya menginisiasikan variabel let tipe data number, numbernya number array, diinisialisasi lagi ini adalah array. Kemudian kasih perulangan for dengan inisiasinya let i sama dengan 1. I sama dengan 1, jika i kurang dari sama dengan limit, naikkan i-nya terus. Terus masuk lagi di dalam for, jika isPrima diisi dengan i, maka pengecekan dulu kan ke prima nih. Maka jika hasilnya bisa benar, maka hasil .push i-nya di push gitu. Nah, baru console.log batas akhir kita panggil $limit, kemudian console.log bilangan prima $limit.join. Nah, oke, sekarang kita cek ya. Node soal 3 tes. Nah, baru ini jelas ya hasilnya itu bahwa bisa dikatakan sesuai kalau NIM saya itu adalah bilangan prima dan bisa dihitung dengan menggunakan program ini. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Saya akan meringkas dari semuanya gitu bahwa di soal 1 saya diminta untuk membuat segitiga dengan tingginya itu dengan tinggi barisnya itu menggunakan nomor terakhir dari NIM saya. Kebetulan saya nomor terakhir adalah 7, maka barisnya adalah 7 dan masing-masing baris itu harus terisi ya 1 sampai 7 gitu. Kemudian soal nomor 2 saya harus membuat deret aritmatika seperti yang ada di tulisan saya ini, di codingan saya ini dengan nilai angka awal saya 27 terus harus ditambah beda numbernya yaitu angka 3 digit dari terakhir. Kebetulan saya adalah 9 terus 9 tambah 10 maka deret bedanya itu adalah angka bedanya adalah 10 gitu. Terus jumlah deretnya 10 gitu. Kemudian di sini ada perhitungan function cetak deret gitu. Dan masing-masing punya variabel, punya itu parameter-parameter yang sudah ditentukan gitu. Dan logika seperti ini sudah ditentukan juga. Dan kemudian saya harus mencetak deret aritmatika yang masuknya itu dari angka awal, terus beda, terus jumlah deret. Nah, hasilnya akan sesuai dari outputnya masing-masing ya. Kurang lebih
Kayak itu yang saya dapat jelaskan dan contohkan di tugas satu ini dari